Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan dan kesehatan dan memberikan kesempatan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini yaitu tentang ciri-ciri orang yang masuk surga. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisali. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala bani Adam, menjadikan anak putu Adam ala samani khisali, ing atase 8 golongan atau 8 perkara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak putu Adam itu 8 golongan. Minha arba'un li ahlil jannah, yang 4 tercatat sebagai calon-calon surga. Yang pertama apa itu? Wajhun malihun, wajah yang mesem. Ini ciri ya. Ciri calon surga itu orangnya suka tersenyum, mesem, dan selalu membahagiakan orang kalau ketemu. Namanya itu idkhalus surur. Sesuai dengan hadis Nabi, tasaddaqu walau biwajhi talqin. Bersedekahlah walaupun dengan wajah yang mesem. Nah, ini penting sekali. Wajah yang mesem itu juga bisa menarik rezeki, bisa menarik simpati orang. Kalau ada orang jual beli, ya, kalau yang menunggu warungnya itu atau nunggu tokonya itu, pelayannya itu senyum, selesai kepada orang, maka banyak pembelinya. Ya, oleh karena itu senyuman itu bukan hanya orang itu ciri orang ahli surga, tetapi senyuman itu adalah merupakan satu pintu juga ya, dari pintu kebaikan dan pintu rezeki. Oleh karena itu ciri orang yang akan masuk surga adalah wajhun malihun, wajah yang suka tersenyum. Yang kedua, walisanun fasihun, lisan yang fasih. Maksudnya apa? Lisan yang fasih mengucapkan Al-Quran. Ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan hurufnya itu fasih. Itu ciri orang yang ahli surga. Makanya anak-anak kita itu suruh pada pesantren, belajar agama, karena di pesantren itu akan selalu dipelajari dasar-dasar agama, akan selalu dipelajari huruf-huruf Al-Quran. Kadang belajar Fatihah aja satu minggu, nggak pernah selesai, karena makhrajnya, wakafnya itu harus sempurna gitu ya, sehingga anak-anak santri belajar Fatihah itu paling sedikit itu setengah bulan ya, baru bisa dipindah ke surat yang lain. Karena
supaya mencapai kepada fasih, lisan fasih. Karena ketika baca Fatihahnya fasih, maka nanti surat-surat yang lain juga bisa mengikuti. Kenapa harus Fatihah dulu? Ya, karena Fatihah itu syarat rukun sholat. Orang kalau sholatnya Fatihahnya nggak bener, nggak fasih, ya tidak sah sholat. Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini kadang ada orang sholat tarawihnya buru-buru, ya. Ada orang sholat tarawihnya 23 rakaat, tapi cuman 6 menit. Nah, itu bagaimana baca Fatihahnya, baca suratnya itu? Mungkin berapa detik ya. Jadi tolong kalau sholat itu, ya kalau memang sholatnya karena Allah Ta'ala, supaya diterima oleh Allah, maka perhatikan bacaan Fatihah. Jangan sampai imam baca Fatihahnya terburu-buru, ya banyak huruf yang terlewat, sehingga sholatnya tidak sah. Sholat tarawihnya juga tidak sah, dan makmumnya tidak sah semua itu. Jadi sholat tarawih yang cepat, kilat itu dikhawatirkan bacaan Fatihahnya itu tidak benar, ya bacaan Fatihahnya tidak fasih. Karena syarat membaca Fatihah itu satu harus tartil, yang kedua harus fasih, yang ketiga harus tahu cara wakofnya, membacanya, cara berhenti-berhentinya itu. Oleh karena itu menghimbau pada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan sholat tarawih, ya santai-santai sajalah, karena sholat tarawih itu kan artinya tarawih santai, jadi tidak terlalu terburu-buru, ya. Tidak juga terlalu lama, tidak juga terlalu terburu-buru. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik masalah, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ya cukuplah sholat tarawih itu setengah jam, ya setengah jam itu pas itu, ya atau paling lama 1 jam, ya kecuali di Mekah. Kalau di Mekah kan pakainya Quran, 1 hari 1 juz, 30 hari berarti kan 1 khataman. Nah kalau kita di Indonesia, yang penting cari nyaman, ya cari nyaman. Ya pertengahan aja lah, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Karena kita ini kan mengejar ibadah itu kan mengejar ridha Allah, bukan supaya di alam oleh orang, ya dipuji. Wah sholat tarawihnya paling cepat, dipuji, dapat pujian, sholat masuk TV, masuk koran, ya udah bubar semua ganjarannya, ya pahalanya bubar semua. Ternyata tujuannya bukan ibadah, tapi tujuannya riya, pamer, ya supaya diliput oleh orang. Jadi ciri calon surga yang kedua adalah lisanun fasih, lisan yang bagus, lisan yang fasih. Kemudian yang ketiga, wa qalbun taqiyun, atau ada kalimat lain wa qalbun zakirun. Yang ketiga, qalbun taqiyun atau qalbun zakiyun atau qalbun syakir. Yang ketiga, ciri orang yang akan masuk surga adalah orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ya, alladzina yadhkurunallaha katsiran dzikran katsiran. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, siang, malam, pagi, biar sedang di sawah, sedang di toko, sedang di mana saja, selalu berzikir kepada Allah. Karena zikir itu ada 3. Satu, zikir bil lisan. Zikir bil lisan itu dengan ucapan, seperti kita membaca Al-Quran, membaca la hawla wa quwwata illa billah, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir bil lisan.
Kemudian yang kedua zikir bil qalbi. Ini bil qalbi. Jadi zikirnya di dalam hati. Orangnya diam, kelihatannya di pasar, kelihatannya di sawah, tapi hatinya selalu zikir dengan Allah. Orangnya sedang di pasar, sedang jual beli, tapi hatinya di masjid. Gitu. Hatinya di Mekah, hatinya ingat Allah. Ya, apalagi yang paling bagus lagi baca Quran. Kalau sedang jualan, pembelinya sepi, ambil Quran, baca Al-Quran. Itu loh ya. Atau zikir dalam hatinya. Allah, Allah, Allah itu kalau di dalam Thariqah Qadariyah wa Naqsabaniyah itu namanya zikir khafi ya. Tawajuh namanya. Tawajuh zikir khafi. Zikir yang betul-betul dilakukan oleh hati, itu zikir yang khusyuk. Biasanya orang-orang yang sudah intisab kepada Allah, orang-orang yang sudah ibadahnya sudah ikhlas, sudah maksimal ya, maka akan mudah sekali melakukan zikir di dalam hati. Allah, 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 Allah. Jadi setiap hembusan nafasnya di situ diisi dengan lafaz Allah. Setiap gerakan jiwanya, gerakan tubuhnya, ya itu mengucapkan alhamdulillah. Hanya qalbun syakirun atau qalbun zakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, ciri orang yang akan masuk surga adalah yadud sahiyun. Yadud sahiyun. Apa itu? Tangan yang dermawan. Ya, tangannya ini suka memberi. Oleh karena itu, ciri orang yang calon surga adalah orang yang suka memberi, dermawan. Dalam surat Al-Baqarah diterangkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim." Nah, ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahwa orang yang dermawan itu, orang yang suka memberi itu, orang yang suka infak di jalan Allah, suka menolong orang, itu ganjarannya ibarat orang yang sedang perang di jalan Allah. Matsalul ladzina, contohnya orang-orang yunfikuna yang memberikan nafkah, amwalahum, harta mereka, fisabilillah, di dalam jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti biji ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai, ikulli sumbulatin, setiap tangkai mi'atu habbatin, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Allah yudha'ifu, akan melipat gandakan, liman, kepada siapa saja, yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu, utawi Allah iku wasi'un, maha luas, alimun, tur maha mengetahui orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang hatinya lembut. Jadi orang-orang yang selalu infak di jalan Allah,
orang-orang yang dermawan itu ibarat apa? Ibarat satu biji kalau ditanam akan tumbuh batang, yang satu batang itu mengandung 100 biji. Oh, ini luar biasa ya. Jadi ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang banyak uang saat ini ya, Indonesia sedang dilanda corona. Banyak orang-orang yang membutuhkan lah, di antara tetangga kita, saudara kita yang membutuhkan bantuan sembako. Ya, kita bagi-bagilah, jangan ditimbun ya saat ini, bahwa harta kita itu tidak akan dibawa mati. Sehingga harta itu dibagi 4. Yang pertama, harta kita yang dimakan. Harta kita yang dimakan atau yang dibelikan baju ini akan habis, masuk ke WC, hancur ya. Berarti dunianya itu menjadi bangkai. Ya, harta yang kita makan, harta yang kita pakai, harta yang kita belanjakan untuk sehari-hari itu akan habis, hilang sudah, masuk WC. Kemudian yang kedua, harta yang ada di ATM. Ya, yang ada di ATM. Ditimbun di ATM, di bank. Itu belum tentu milik kita. Kadang dipinjam oleh orang, kadang juga diminta oleh orang dengan tidak bayar lagi. Ya, kadang hilang, dirampok. Kemudian harta kita yang ada di sawah, yang ada di mobil, yang ada di investasi, itu belum tentu milik kita. Yang keempat adalah harta yang diinfakkan ke jalan Allah, untuk disumbangkan kepada pesantren, ke masjid, ke musola, ke anak yatim yang saat ini sedang musim karantina, untuk beli sembako bagi-bagi. Harta itulah sebenarnya yang milik kita, karena itu akan ketemu nanti di akhirat. Ya, yang keempat itu ya, harta itulah yang akan bertemu kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang banyak harta tidak boleh medit, karena orang yang medit itu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minasyaitan. Orang yang medit itu akan jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, dan dekat dengan setan. Tapi sebaliknya, orang yang dermawan itu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dengan api neraka. Oleh karena itu, di saat-saat yang sedang membutuhkan bantuan ini, marilah kita keluarkan uang kita untuk beli sembako, bagi-bagi kepada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan. Apalagi kelihatannya ini masih lama corona ini, tidak ada tanda-tanda akan pergi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ibadah puasa, virus corona ini sedikit-sedikit akan pergi, akan musnah dari Indonesia ya, agar kita bisa kembali lagi hidup normal, perekonomian juga normal, perdagangan juga normal. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang pertama, kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah sholat di rumah, istiqomah tarawih di rumah, istiqomah sholat Idul Fitri juga di rumah ya.
Jadikan rumah kita itu sebagai tempat ibadah. Ya, kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Tetangga kita yang membutuhkan kita bantu, ya tidak harus jauh-jauh lah. Ya paling tetangga kita sebelah kanan 10, sebelah kiri 10, cuma 20, belakang 20, depan 20, ya cuma 40 orang, 60 ya. Itu sudah cukup lah. Orang-orang yang dekat dengan kita saja, tidak harus kita bagi-bagi di tengah jalan, itu riya. Bagi-bagi di pinggir jalan gitu ya. Gak usah lah, yang penting tetangga kita aja dulu yang dekat. Saudara kita yang dekat itu yang harus kita bantu. Yadun safiyu, bahwa tangan yang dermawan, tangan yang suka memberi, itu ciri orang ahli surga, ciri orang yang akan masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan rahmat, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan yang sekarang agak sulit ini. Tetapi kalau kitanya optimis, ya, optimis bahwa pertolongan Allah akan datang, optimis bahwa rahmat Allah akan datang kepada kita semua. Tadi rombongan yang keempat. Jadi yang keempat lagi gitu ya. Tadi tuh anak putu Adam itu ada 8 golongan. Yang 4 golongan ahli surga, calon-calon surga. Yang keempat berarti calon-calon masuk neraka. Wa arba'un li ahlin nar. Ada orang yang calon neraka, ada 4 golongan. Apa itu? Yang pertama wajhun abisun, wajah yang merengut, ya. Jadi punya wajah merengut, jarang senyum, jarang tertawa. Apa ini ya? Orang seperti ini biasanya orang yang punya pendendam, ya, dendam berat gitu. Orang yang punya pendendam berat biasanya orangnya tidak suka memaafkan orang lain, gitu ya. Ini calon neraka, wajhun abisun, wajah yang merengut gitu ya. Biasanya pejabat kalau waktu kampanye itu wajahnya semiringah, ya, mesem ketemu dengan rakyat. Tapi kadang kalau sudah jadi wajahnya merengut ketemu dengan rakyat. Nah, ini ya. Jadi kata Imam Ghazali ada 5 sebab yang menjadikan orang itu sombong. Ya, wajhun abis itu wajah yang merengut. Itu intinya orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa gede diri, ya. Orang yang merasa paling hebat diri gitu ya, tidak mau menyapa orang lain, tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain. Dia angkuh banget wajahnya itu. Kata Imam Ghazali ada 5 sebab orang yang bisa menjadi takabur, ya, wajahnya menjadi sombong. Yang pertama al-mal, harta. Kadang waktu miskin dia serese, tersenyum kalau ketemu dengan orang, sudah begitu jadi orang kaya, ujuk-ujuk wajahnya itu serem, ya. Wajhun abisun, wajahnya menjadi seram, tidak mau tersenyum dengan orang. Karena apa? Ya karena dia punya harta itu, ya, sombong, takabur. Oleh karena itu jangan sampai kita semua punya harta tapi hartanya itu membuat kita jadi sombong, takabur. Padahal harta itu adalah titipan dari Allah. Ya, sama dengan tukang parkir.
tukang parkir juga itu dititipi mobil, motor, tapi dia tidak sombong, biasa-biasa saja. Karena apa? Karena cuma dititipi, suatu saat akan diambil lagi. Wajhun abisu, wajah yang sombong, wajah yang merengut, cara bahasa Jawa ya. Jadi yang menyebabkan orang takabur itu satu harta, yang kedua pangkat jabatan. Yaitu tadi, waktu belum jadi kepala desa, waktu belum jadi DPR, masih kampanye, saya ketemu dengan orang. Begitu diangkat jadi DPR, sudah diangkat jadi kepala desa, wajahnya merengut aja kalau ketemu. Ya, khawatir dimintai bantuan. Nah ini ciri-ciri orang ahli neraka seperti ini. Dia berubah ya. Dengan hartanya, dengan pangkatnya dia jadi berubah, jadi sombong, jadi takabur. Wajhun abisun, wajah yang merengut gitu ya. Ilmu yang ketiga, ilmu juga bisa membuat orang jadi takabur ya, kalau tidak didasari oleh iman. Oke, itu yang pertama, wajhun abisun, wajah yang merengut. Itu ciri orang yang salon neraka. Yang kedua, lisan fahisyun, lisan yang porno, lisan yang jahat, lisan yang omongan yang menyakitkan orang. Lisan fasih, lisanun, bukan lisan fasih ya. Ulangi lagi, lisan fahisyun, lisan yang porno. Perkataannya tidak terkontrol lagi, ngomong ceplok-ceplok saja, dan dia tidak bisa mengucapkan huruf-huruf Arab. Kemudian yang ketiga, wa qalbun syadidun, hati yang keras, wangkot, tidak bisa dinasihati. Ya, qalbun syadid ini berarti orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang hatinya keras ini tidak bisa ditembus dengan nasihat. Ya, tidak bisa ditembus dengan nasihat karena hatinya sudah tertutup. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, manusia itu hatinya ada tiga. Satu, orang beriman. Orang beriman ini orang yang menerima nasihat kemudian diamalkan, bisa merubah dirinya, yaitu. Yang kedua, orang munafik. Orang munafik itu diterima tapi dibuang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu namanya orang munafik. Hatinya itu sudah bolong, ibarat wadah itu sudah bolong. Air bisa masuk tapi hilang gitu ya. Nah, kalau orang kafir itu hatinya sudah tertutup. Qalbun syadidun, hati yang sudah tertutup, tidak bisa dinasihati, tidak bisa menerima kebaikan orang, tetapi sudah tertutup hatinya dengan kekafiran. Ya, qalbun syadid, orang yang hatinya keras. Yang keempat, yadun bakhilun. Nah ini ya, tangan yang medit. Kadang untuk dirinya sendiri aja eman gitu ya, untuk keluarganya eman. Uangnya selalu ditimbun di ATM, di belakang, di bawah bantal. Orang yang tidak pernah sedekah, orang yang tidak pernah zakat. Yadul bakhil. Apa ukurannya yadul bakhil itu? Ukurannya yadul bakhil itu orang yang tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat. Uangnya banyak tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Itu namanya yadul bakhil, tangan yang medit. Padahal orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu nanti hartanya sayutawwaquna ma bakhilu, hartanya akan berubah menjadi ular dan akan melilit leher. Fatukwa bihajibahum wa julubuhum, dan kekayaannya itu akan menjadi setrika
akan menyetrika punggungnya, menyetrika kepalanya. Nah, ini ya, yadun bakhil. Maka para orang kaya yang punya harta kekayaan yang sudah satu nisab, yang sudah melebihi satu nisab, keluarkan zakatnya. Ya, ini bagus sekali di bulan suci Ramadan ini, zakatnya dikeluarkan, ganjarannya double ya. Satu ganjaran zakat, yang kedua ganjaran dapat berkahnya bulan suci Ramadan. Keluarkan. Apalagi sekarang ini bangsa Indonesia sedang butuh ya, sedang butuh untuk menyambung kehidupannya. Keluarkan zakatnya. Kalau zakat fitrah masih sedikit, zakat mal ya, kita bagi-bagikan. Sekarang nih itu lebih baik. Mungkin ini ada ganjarannya dapat 3 ya. Yang pertama ganjaran zakatnya itu sendiri, yang kedua ganjaran dapat berkah bulan suci Ramadan, yang ketiga ganjaran bisa menolong orang. Ingat bahwa harta kekayaan kita itu milik Allah, hanya titipan. Oleh karena itu yang sudah satu nisab lebih, keluarkan zakatnya. Ya, itu nas Al-Quran. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu hartanya sayutawwaquna ma bakhil. Hartanya akan dijadikan, akan berubah menjadi ular dan akan melilit lehernya. Dan sebagian ayat yang lain fatukwa biha junubuhum. Hartanya itu akan menjadi setrika, akan menyiksa punggungnya, ya, akan menyakitkan orang-orang yang punya harta yang tidak mau zakat itu. Dan itu ayat Al-Quran ya. Jadi karena zakat itu termasuk rukun Islam. Wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Maka orang-orang yang tidak zakat itu akan diancam oleh Allah kelak nanti di akhirat. Ulangi lagi, jadi ada 4 golongan yang ciri-ciri akan masuk neraka. Wajhun abisun, wajah yang meremut. Walisanun fahisun, lisan yang porno, lisan-lisan yang jahat. Wa qalbun syadidun, hati yang keras, hati yang tertutup, tidak mau dinasihat dan tidak mau menerima nasihat. Wa yadun bakhilun, tangan yang medit, oret alias mere di hese. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdaru salasata asnafi. Takutlah akan 3 golongan, kata Nabi. Minan nas, dari manusia. Siapa itu? Wahum al-ulama'ul ghafilun. Ulama yang lupa, pelupa. Ulama yang kadang lupa pada omongannya sendiri. Artinya antara perkataan dengan perbuatannya itu beda ya. Namanya ulama yang ghafilun. Antara perkataan dengan perbuatannya tidak sama. Ini namanya ulama al-ghafilun. Jadi apa istilahnya, yang tidak mengamalkan ilmunya gitu ya. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun. Orang fakir yang mudahinun. Orang yang tidak bersabar. Orang fakir tapi mengeluh saja hidupnya ya. Suruh ibadah dia tidak mau karena apa? Susah cari uang. Suruh puasa tidak mau karena apa? Alasannya karena cari nafkahnya. Kalau pagi siang itu lelah jadi buka puasa. Nah, ini banyak. Yang mudahinun, orang fakir yang mengeluh. Oleh karena itu orang fakir miskin itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Fakir ya miskin yang masuk surga itu yang sabar, yang sabiron. Sabiro ini orang yang sabar. Semakin dia fakir, semakin mendekat dengan Allah. Ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, sholat tahajudnya rajin. Karena apa? Karena ya tidak ada yang menghalang-halangi. Ya.
Dengan kefakirannya itu dia menjadi lebih takwa kepada Allah. Nah, ini berarti fakir yang calon surga. Tapi ada orang fakir yang dia tak mengeluh hidupnya, ngeluh saja pegawaian, ya, tidak mau sholat, tidak mau puasa, dia selalu mengejar dunia, gitu ya, mengejar dunia, padahal nggak dapat dunianya, tapi dia selalu dalam hatinya itu aja uang gitu ya. Kemudian yang ketiga, wal mutasawwifun jahilun, orang tasawuf yang bodoh, ya, orang yang mengaku suci tasawuf tapi dia nggak ngerti ilmunya, ya. Jadi orang tasawuf itu sebenarnya tingkatannya sudah tinggi, sudah menguasai ilmu agama, ilmu syariat, ilmu tarekat, baru ilmu hakikat, baru itu tasawuf, ya. Jadi tasawuf itu intisari daripada ibadah kita, tasawuf. Ibarat kita buat meja, kalau sudah komplit materialnya, sudah berbentuk jadi meja, maka akan ada kolongnya. Ya, kolongnya itu kan sejuk teduh. Nah, itu tasawuf. Tasawufnya itu. Jadi dengan sendirinya akan terbentuk tasawuf. Ketika kita sudah mempunyai ilmu yang cukup, ya, menjalankan syariat agama itu kan harus pakai ilmu, kemudian torekot, hakikat. Hakikatnya apa? Selalu ingat kepada Allah, maka disitulah akan ada tasawuf. Nah, sekarang kalau orang langsung ada hakikat tanpa syariat, nah ini bahaya, ya. Ingat karena Gusti Allah, nggak usah sholat lagi misalnya, ya. Tujuan orang sholat itu kan zikir, tujuan orang puasa juga zikir. Ya sudah, kalau begitu zikir aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Nah, ini namanya orang tasawuf yang bodoh, ya. Dia ibadah tapi tidak pakai ilmu. Ada orang ibadahnya hanya zikir saja, asal ingat karena Gusti Allah, ya sudah, itu ibadahnya seperti itu. Karena tujuan sholat juga zikir kan gitu. Nah, ini namanya tasawuful mutasawwifun al-jahilun, tasawuf yang bodoh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qiwamud dunya arba'atu asya'a." Tiangnya dunia ini bisa ajak, bisa tegak itu dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Bahwa tiangnya dunia itu 4 perkara. Awaluha, yang pertama ilmul ulama, ilmunya para ulama, ya. Jadi kalau ada orang, ada ustadz, ada kiai, langsung sumbernya Quran hadis, itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengamalkan Islam ini sejuk rahmatan lil alamin? Maka harus melalui ilmunya ulama, ya, ilmunya ulama, para ulama. Nah, para ulama inilah yang ilmunya rahmatan lil alamin, menyejukkan. Ya, kita harus mengakui keberadaan ulama di Indonesia ini adalah sangat dibutuhkan. Contoh, ya, kalau ada orang meninggal, tahlilan ini tidak akan dimulai sebelum ustadznya datang. Nunggu ustadz dulu baru tahlil itu dimulai, ya, biar itu yang datang Pak Camat, Pak Bupati, Pak Menteri. Tapi kalau kiainya belum datang, ya nggak akan dimulai itu tahlilan. Begitu juga kalau musim-musim kampanye pilihan umum, siapa yang didatangi? Para kiai dulu. Kiai suruh istighosa, ya, sampai rebutan itu para kiai kalau musim kampanye. Karena apa? Ya karena memang ilmunya ulama itu penting. Ini aja musim corona, ya, kalau MUI tidak berfatwa, ulamanya diam saja, udah ini sudah jadi hancur, ya. Makanya ulama itu sangat dibutuhkan. Al ulama warasatul anbiya. Laulal ulama la halakan nas. Kalau tidak ada ulama, manusia akan hancur. Ya, karena banyak ulama, maka dunia ini masih tegak.
Wasani bi adil umar, yang kedua adilnya pemerintah, ya. Pemerintah juga harus adil. Adil apa? Yang pertama, yang namanya adil itu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Jadi kalau jadi pemimpin itu, karena akan ditiru oleh masyarakat banyak, harus hati-hati tindakannya, hati-hati amal perbuatannya. Karena satu kali salah melangkah, maka akan ditiru oleh rakyat. Dua dosanya, ya. Kalau pemimpin berbuat dosa, maka dosanya double. Satu dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, yang kedua dosanya masyarakat karena akan meniru. Oleh karena itu, jangan sampai kita punya pemimpin, misalnya, ya, ada pemimpin, biasanya kepala desa itu dipimpin oleh rakyatnya, padahal itu tukang mabuk, padahal itu tukang apa istilahnya, tukang hura-hura. Sehingga begitu dia akan jadi kepala desa, ya masih gitu aja, mabuk, tukang madon, yang maksiatan. Karena itu bahaya, akan diikuti oleh rakyat. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil itu yang bisa membahagiakan rakyat, rata semuanya dibagi. Jangan sampai kalau ada sembako bagi-baginya tanpa karo dheweke bae, sedulure, tetanggae, ya, mertuae, anake, putuwe, mantuwe. Orang lain nggak kebagian, padahal orang lain itu sangat membutuhkan. Nah, itu tidak adil, ya. Saat inilah pemerintah harus adil dalam membagikan bantuan karena dampak corona. Wasalisu, yang ketiga, bisa khawatil ambiya, bisa khawatil agniya, ya. Lagi-lagi, wasalisu bisa khawatil agniya. Yang ketiga, dermawannya orang-orang kaya. Ya, orang kaya juga harus dermawan. Kenapa? Ya, karena orang kaya itu kan bisanya kaya itu dari doanya orang fakir miskin, dari kebijakannya pemerintah itu, ya. Jadi orang kaya juga harus adil, adil untuk membantu saat ini rakyat kita sedang membutuhkan sembako. Ayo tadi seperti tadi, paling tidak tetangganya itu, ya, tetangga yang kanan, yang kiri, yang belakang, paling itu ya kewajibannya. Kemudian yang keempat, warrobi bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Nah, ini orang fakir juga jangan disepelekan, ya, karena mereka punya doa. Doanya bisa menembus aras. Karena dengan doanya orang-orang fakir itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan pengajian kita, kajian kita pada siang ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ilahuna darsuna wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.